Saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Peniel Misteri dalam acara Wajah Allah. Kita masih membahas tema hidup bahagia, edisi yang terakhir. Ada dua tambahan bagaimana kita mencapai sebuah kehidupan yang bahagia. Yang pertama adalah bagaimana kita dengan setia berusaha sebisa mungkin untuk melakukan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang menjaga hati kita dalam sikap kita terhadap orang lain ataupun terhadap sesama. Bersama dengan Peniel Misteri dalam tema hidup bahagia. Dua hal yang kita akan tambahkan dalam edisi terakhir ini berbicara tentang hidup bahagia. Yang pertama adalah setia melakukan kebenaran. Setia melakukan kebenaran di sini berusaha untuk sedapat mungkin dalam kehidupan ini, meskipun sulit, meskipun penuh dengan pengorbanan, tetapi tetap berusaha melakukan kebenaran. Kita mendasarkan hal ini pada Matius 5 ayat 6 dan 10. Matius 5 ayat 6 dan 10. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 6. Ayat 10-nya bilang begini. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Setia melakukan kebenaran berarti berusaha untuk melakukan kebenaran apapun upaya yang bisa kita lakukan, atau kita melakukan meskipun kita mesti berkorban dalam banyak hal. Nah, saya mau menjelaskan tentang dua kata yang penting dalam kata setia melakukan kebenaran. Yang pertama setia. Setia berarti berpegang teguh atau teguh hati. Ini misalnya kita memiliki sesuatu yang kita anggap sebagai sebuah hal yang benar, maka kita akan berusaha melakukannya dengan berbagai upaya. Kita akan berani untuk mengorbankan banyak hal dalam hidup kita demi apa yang kita anggap benar. Artinya kita tidak ragu-ragu untuk berkorban, untuk melakukan apa yang kita anggap benar. Jadi setia adalah segala sesuatu yang kita lakukan dalam upaya untuk melakukan sesuatu yang merupakan prinsip hidup, ide dalam kehidupan ini, ataupun sesuatu yang kita anggap sebagai nilai yang penting, dan kita berusaha melakukannya dengan cara apapun, meskipun itu melewati pengorbanan. Jadi setia seperti itu, berpegang teguh, teguh hati, tidak berubah, tetap pada hal apa yang kita yakini. Nah, berbicara tentang yang kedua, kata kedua, kebenaran. Kebenaran sebenarnya sederhana dalam pandangan Alkitab. Kebenaran adalah apa yang kita lakukan yang benar dalam pandangan Allah, dan ukurannya atau indikasinya yang pertama-tama adalah apa yang kita lakukan pasti akan memuliakan Allah. Yang kedua, ketika berbicara kebenaran dalam sudut pandang kehidupan Kristen atau dalam sudut pandang Alkitab, maka apa yang kita lakukan pasti akan berdampak positif. Berdampak positif atau menghasilkan kebaikan bagi orang lain. Dan tentunya yang ketiga, semua itu akan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi dua kata ini menjadi kata kunci. Setia melakukan kebenaran. kita sudah bisa mendefinisikan arti kata setia, teguh hati, punya prinsip,
dan kebenaran yaitu melakukan apa yang Allah kehendaki, maka tantangan berikutnya kita akan melihat bahwa setia melakukan kebenaran bukanlah hal yang mudah, karena selalu ada tantangan dalam melakukan kebenaran. Tantangan dari dalam diri kita dan tantangan dari luar. Nah, tantangan dari dalam diri dan dari luar ini bisa kita katakan ada beberapa hal. Yang pertama adalah melakukan kebenaran. Setia melakukan kebenaran akan menghasilkan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Anda, ketika Anda berusaha untuk melakukan kebenaran dengan setia, tantangannya adalah kita harus menyangkal diri kita. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan, siapa yang mau mengikut Dia harus menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Dia. Meninggalkan kenyamanan kita berarti ketika kita melakukan kebenaran ada hal-hal tertentu yang tidak nyaman dalam diri kita, tetapi karena kita tahu itu benar, kita mesti melakukannya meskipun tidak menyenangkan. Itu merupakan sesuatu yang mungkin menyiksa diri kita, dan ini tidak mudah karena berbicara tentang kenyamanan diri. Setiap orang dalam hidup ini cenderung mencari rasa aman dan rasa nyaman, dan orang akan merasa tertekan apabila rasa aman dan rasa nyamannya terganggu. Nah, pertentangan atau konflik inilah yang seringkali membuat orang mundur dalam melakukan kebenaran, karena terkadang kebenaran mendorong kita keluar dari zona nyaman kita, dari hal-hal yang kita senangi, hal-hal yang mungkin menjadi hobi kita, dan kita mesti masuk dalam sesuatu yang menjadi sebuah prinsip yang Tuhan anggap benar. Saudara-saudara, melakukan kebenaran dengan setia juga tidak mudah, karena kita akan berhadapan dengan kesulitan. Nah, kalau yang pertama tadi tantangan dari dalam, ini tantangan dari luar. Kesulitannya bagaimana? Kadang kita berhadapan dengan orang-orang yang berkuasa, pimpinan kita, ataupun orang-orang yang memiliki kekuatan dan kuasa dalam keluarga. Atau kita juga berhadapan dengan hal-hal yang katakanlah sahabat atau teman kita yang tidak senang kita melakukan hal itu. Nah, ini juga menjadi sebuah keadaan di mana kita menjadi tidak mudah untuk melakukan kebenaran dengan setia. Karena itu yang mau dikatakan bagi Anda dan saya, setia melakukan kebenaran ini bukanlah sesuatu yang otomatis. Kebaikan-kebaikan betul ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita harus berusaha untuk mengeluarkan kebaikan itu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Nah, bagaimana menumbuhkan sikap setia dalam melakukan kebenaran? Yang pertama, mulailah dengan hal-hal kecil, kebenaran-kebenaran kecil yang terkadang orang anggap itu merupakan sebuah hal yang enteng. Misalnya apa? Ketika Anda berjanji pada seseorang, tepatilah janji itu. Sekalipun Anda berjanji kepada seseorang yang tidak memiliki pengaruh, anak kecil misalnya, atau anak Anda, atau katakanlah bawahan Anda, tetapi tepatilah janji itu. Mungkin untuk hal-hal sederhana, Anda berjanji untuk memberikan ini, atau Anda berjanji untuk berjumpa pada waktu seperti ini. Ketika Anda menepatinya, sebenarnya Anda tengah belajar untuk melakukan kebenaran dalam hal-hal yang kecil. Sebab kalau dalam hal yang kecil kita tidak berusaha untuk melakukannya, untuk hal yang besar agak sulit. Jadi mulailah dengan hal-hal kecil. Berjuanglah setia melakukan kebenaran dalam hal-hal kecil. Yang kedua, kebenaran ini harus diperjuangkan. Kebenaran mesti diperjuangkan. Kita berjuang untuk melakukan kebenaran dengan melakukan kebenaran itu apapun resikonya. Karena sebuah hal yang menjadi kebenaran belum tentu diterima semua orang. Tetapi ketika kita menganggap itu sebagai sebuah kebenaran, dan dalam kaitan dengan setia melakukan kebenaran, kita akan melakukannya dan memperjuangkannya sehingga itu menjadi sebuah kenyataan. Bukan hanya menjadi sebuah percakapan, pikiran kita, ataupun ide, tetapi sebuah hal yang diwujud nyatakan dalam kehidupan. Nah, yang terakhir, kebenaran beresiko. Ketika kita tahu bahwa kebenaran beresiko, maka kita akan melihat bahwa ada dua hal. Resikonya kita bisa saja ditolak oleh orang lain, tetapi hal yang kedua adalah ada jaminan Tuhan. Jadi sekalipun orang menolak kita, tetapi tadi firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita melakukan kebenaran, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan ada di posisi kita. Ya, menumbuhkan kesetiaan untuk melakukan kebenaran juga berkaitan dengan hati nurani. Jadi apa yang ada paling dalam diri kita. Nah,
hati nurani kita ini mesti dibersihkan. Karena dalam dunia yang jatuh dalam dosa, hati nurani kita bisa saja kotor dengan keinginan kita, dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Hati nurani yang bersih di sini adalah hati nurani yang takut akan Tuhan. Nah, ketika seseorang takut akan Tuhan, maka dia akan melihat bahwa memang ada kuasa-kuasa di sekitar dia, ada kesulitan yang mengikat dia supaya tidak melakukan kebenaran, bahkan ada kenyamanan dirinya. Tetapi ketika dia melihat bahwa Tuhan adalah penguasa satu-satunya, kekuatan dan kuasa dalam kehidupan ini, maka itu akan mendorong dia untuk melakukan kebenaran dengan setia, akan mendorong seseorang untuk setia melakukan kebenaran. Hati nurani yang takut akan Tuhan. Tentunya ini ditumbuhkan dalam sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada mesti disiplin dalam waktu doa. Kita membaca firman dan kemudian merenungkan firman yang kita baca. Memberikan waktu untuk ada dalam keheningan, merenungkan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Ya. Saudara-saudara, bahagianya nanti di mana, gitu kan? Karena setia melakukan kebenaran, kita akan melihat endingnya bahagianya di mana. Nah, orang yang setia melakukan kebenaran akan berhasil. Iya, akan berhasil. Karena Mazmur 1 mengatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika orang setia merenungkan dan kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada jaminan kita berhasil ketika kita setia melakukan kebenaran. Ingat, arti kebenaran adalah melakukan kehendak Allah, firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita setia melakukan kebenaran, Tuhan senang dan menghargai upaya kita itu. Nah, kalau Tuhan senang dan menghargai upaya kita, berarti otomatis berkat dalam kehidupan kita akan Tuhan berikan, ya kan? Seperti itu. Lalu itu juga akan membuat kita merasa puas dengan hidup ini. Karena relasi yang baik dengan Tuhan, relasi yang baik dengan sesama membuat kita merasa puas, merasa bahagia dalam kehidupan ini. Yang terakhir dalam edisi Hidup Bahagia ini, apa yang mesti kita lakukan? Kita lihat dari ayatnya yang ke-8 dan 9, Matius 5 ayat 8 dan 9. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi bisa disimpulkan di sini, ayat ini mengatakan untuk hidup bahagia kita harus menjaga hati, terutama dalam kaitan dengan sikap kepada orang lain. Jauhi sikap bermusuhan dan pikiran yang negatif tentang orang lain. Nah, saya hendak mengajak kita untuk melihat bagaimana kita melakukan hal ini. Yang pertama-tama kita melihat bahwa setiap orang adalah berharga di mata Tuhan. Tidak ada orang yang tidak diciptakan tanpa makna dan tujuan hidup. Siapapun dia, serendah apapun kedudukannya dalam masyarakat, dia adalah pribadi yang berharga. Dia adalah ciptaan Allah, bahkan wajah Allah ada dalam dirinya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang yang dalam masyarakat dipandang hina adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi camkanlah ini supaya kita bisa menjauhi sikap bermusuhan, pikiran yang buruk terhadap orang lain. Pandanglah semua orang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, seringkali orang memiliki masalah dengan orang lain karena ingin mau menyamakan atau memaksakan pandangannya kepada orang lain. Menilai orang lain daripada sudut pandangnya, daripada sikapnya, daripada perbuatannya, dan mau supaya sama. Tidak bisa. Kita diciptakan unik. Kita diciptakan unik oleh Allah. Karena itu, setiap kita adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Sangat sulit kemudian kita menyatukan orang lain karena kita menganggap orang lain dengan diri kita, karena kita menganggap bahwa orang lain dalam keperbedaannya tidak bisa menjadi bagian dalam hidup kita. Padahal Tuhan mau kita menerima perbedaan-perbedaan ini dalam sebuah pandangan bahwa tiap kita diciptakan unik. Ini sama seperti seekor induk ayam yang dititipkan telur bebek untuk dierami, dan ketika anak bebek ini lahir, setiap kali mereka mencari makan di pinggir sungai, bebek ini berenang. Induk ayam itu panik. Kesana kemari, panik kesana kemari, karena dia tidak tahu bahwa itu bebek. Sampai suatu saat, pada akhirnya dia bisa menerima keadaan daripada anak angkatnya ini. Nah, ini seperti kita. Kita harus bisa menerima orang lain dalam keunikan yang Tuhan ciptakan, sehingga kita tidak memiliki sikap bermusuhan ataupun pikiran yang buruk terhadap orang lain. Yang terakhir adalah hindari tuntutan. Hindari tuntutan. Hindari tuntutan terhadap orang lain.
ketika kita menuntut dari orang lain, maka kita bisa saja merasa kecewa terhadap tuntutan yang tidak tercapai terhadap orang lain. Nah, ketika relasi kita dengan orang lain itu baik, maka kebahagiaan itu akan ada dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri edisi Wajah Allah dalam tema hidup yang bahagia. Edisi terakhir, edisi ketiga, kita telah membahas tentang bagaimana kebahagiaan itu dicapai daripada sikap setia melakukan kebenaran. Dan yang kedua adalah menjaga hati berkaitan dengan relasi dengan sesama. Kebahagiaan pada akhirnya mesti kita katakan merupakan sebuah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan dirinya. Tuhan mendamaikan kita dengan diri kita sendiri. Dan Tuhan mendamaikan kita dengan sesama. Selamat bahagia. Tuhan memberkati. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali dengan Kuyel Misteri dalam acara Wajah Allah minggu depan. Shalom.